kesehatan reproduksi perempuan dan permasalahan yang masih menjadi perhatian utama pegiat layanan kesehatan. Menurut Dekan FKKMK UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, kesehatan reproduksi ini menjadi salah satu topik cukup mendapat perhatian dari beragam pihak karena berkaitan dengan kualitas generasi di masa depan. Pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi masih belum banyak disadari oleh banyak orang. Pasal yang membicarakan hal tersebut masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Setiap tahun, setidaknya 2 juta remaja melakukan unsafe abortion. Anak perempuan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menstruasi pertama kalinya, seperti pengelolaan kebersihan dan kesehatan saat menstruasi. Berdasarkan kasus-kasus di atas, sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi atau KESPRO merupakan kondisi sehat secara psikis, sosial, dan fisik yang berhubungan dengan fungsi, proses, dan sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita untuk bisa bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga organ reproduksinya. Banyak sekali hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan reproduksi tetap prima, terhindar dari serangan penyakit dan gangguan lainnya. Terutama bagi para perempuan yang sudah memasuki masa lajang dan mengalami siklus bulanan yaitu menstruasi. Nah, kali ini kita akan mengarah pada kasus gangguan kesehatan reproduksi yang sering terjadi, khususnya pada saat periode menstruasi. Tentu penting sekali untuk menjaga kebersihan reproduksinya, mengingat pada saat menstruasi, organ intim rentan terpapar oleh bakteri. Di Indonesia sendiri telah terjadi banyak sekali kasus gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan yang terjadi karena kurangnya wawasan dan juga pengetahuan, sehingga pada akhirnya menimpa kaum wanita pada saat siklus menstruasinya terjadi. Disclaimer, video ini bukan hanya untuk kaum wanita loh, kaum laki-laki juga harus tahu. Dan untuk info menarik lainnya, tonton sampai habis ya. Sebelum itu kita harus tahu, apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Menstruasi sendiri merupakan proses peluruhan lapisan atau pendarahan yang terjadi pada uterus yang mengalir dari rahim menuju vagina. Proses menstruasi sendiri terjadi selama 28 hari atau 21 hingga 35 hari sekali dan selama 4 hingga 7 hari. Dewasa ini banyak sekali kasus gangguan kesehatan reproduksi yang mengganggu kehidupan remaja putri di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan organ reproduksi pada perempuan, terutama pada saat periode menstruasi. Di mana proses menstruasi ini merupakan proses pengeluaran darah melalui vagina dengan jumlah 20 hingga 60 ml, sehingga proses menstruasi sendiri dapat meningkatkan kelembaban pada organ intim perempuan. Jadi, kalau cara menjaga kebersihan dan penggunaan pembalutnya salah, maka hal tersebut dapat meningkatkan resiko terkenanya gangguan kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah yang pertama, infeksi saluran reproduksi. Salah satu contoh dari penyakit ini adalah Candidosis vulvovaginitis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans yang dapat menyebabkan rasa gatal yang ekstrim, pembekakan pada vulva dan vagina, dan juga keputihan yang menggumpal. Penyakit ini disebabkan oleh karena higienitas wanita yang buruk, terutama pada saat menstruasi. Yang kedua adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Penyakit ini merupakan kondisi di mana ureter, uretra, ginjal, dan kandung kemih mengalami infeksi atau pembengkakan yang ditandai oleh rasa demam, sakit perut hingga panggul, rasa nyeri saat buang air kecil, dan juga keluar darah pada urin. Penyakit ini ketika tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah infeksi jamur. Ini merupakan kondisi di mana tubuh kehilangan keseimbangan bakteri alami atau flora pada vagina. Dan yang terakhir, ketika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik dan benar, maka hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkenanya kanker serviks. Terus gimana cara mengatasinya? Nah, untuk itu kita perlu tahu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi terutama pada saat masa menstruasi, yaitu yang pertama menggunakan pembalut yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan. Yang kedua, membersihkan organ intim atau vagina menggunakan air bersih dengan cara membasuh dari depan ke belakang, kemudian dikeringkan dengan lap bersih sebelum mengganti pembalut. Yang ketiga, mengganti pembalut setiap 4-5 jam sekali atau lebih ketika darah yang dikeluarkan dirasa lebih banyak. Dan hal ini sangat perlu untuk diperhatikan karena pembalut harus diganti untuk mencegah terjadinya infeksi saluran reproduksi, saluran kencing, dan iritasi pada kulit. Yang keempat, mencuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Yang kelima, rutin mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau saat dirasa lembab untuk mencegah terjadinya bakteri atau jamur yang berkembang. Yang keenam, tidak dianjurkan untuk menggunakan pembersih atau pewangi tambahan selain air bersih. Dan yang terakhir, perlu kalian ketahui bahwa olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, dan juga minum air yang cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi loh.
Intinya, selalu menjaga kebersihan kulit di daerah kelamin, terutama pada saat selesai berenang, mandi, ataupun berkeringat. Serta melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual atau PMS secara rutin, itu penting dilakukan untuk menghindari penyebaran infeksi. Dan tahukah kalian, akses toilet yang bersih, sanitasi yang memadai, dan juga nutrisi yang sehat sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Jangan lupa diingat dan dipahami ya teman-teman. Nah, intinya perlu kalian ketahui bahwasanya kesehatan reproduksi baik itu perempuan maupun laki-laki sama pentingnya kita jaga untuk masa depan kita. Dan ilmu mengenai manajemen kesehatan menstruasi bukan kita aja tuh para perempuan yang wajib tahu. Yoi, laki-laki juga harus dong bro. Kita Gen Z, remaja produktif, kenali Cash Pro sejak dini. Minum air yang cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi loh. Ya, 35 hari sekali dan selama 4 hingga 7 hari. Jangan lupa jaga kesehatan reproduksi ya.